Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada video kita kali ini. Kali ini kita akan membahas materi tentang medan magnetik. Pembahasan kita kali ini tentang medan magnetik, kita akan meninjau gaya magnetik yang bekerja pada penghantar atau sebuah konduktor yang mengalirkan arus. Pada materi kita yang lalu, kita sudah mempelajari bahwa sebuah partikel bermuatan yang bergerak dalam daerah yang memiliki medan magnetik itu akan mengalami gaya magnetik. Sekarang, yang akan kita tinjau adalah gaya magnetik pada konduktor yang mengalirkan arus. Pemahaman kita tentang gaya magnetik yang dialami oleh partikel bermuatan itu akan membantu kita untuk memahami materi kali ini, karena pada prinsipnya dalam sebuah konduktor yang mengalirkan arus yang mengalir itu tidak lain adalah aliran dari partikel-partikel bermuatan. Karena setiap partikel bermuatan merasakan atau mengalami gaya magnetik, maka tentu saja untuk sebuah konduktor yang mengalirkan arus, konduktor tersebut juga akan mengalami gaya magnetik sebagai konsekuensi dari gaya magnetik yang dialami oleh tiap-tiap partikel bermuatan yang mengalir dalam konduktor tersebut. Bagaimana kita menganalisis hal ini? Mari kita ikuti video ini selanjutnya. Jadi arus tidak lain adalah aliran partikel-partikel bermuatan dalam sebuah konduktor. Kita sudah mempelajari hal tersebut pada materi tentang kelistrikan. Oleh karena itu, pada saat partikel mengalami gaya magnetik dan partikel ini berada di dalam konduktor, maka konduktor tersebut juga akan merasakan efek dari gaya magnetik tersebut. Efek dari gaya magnetik tersebut sesungguhnya bisa kita demonstrasikan secara langsung dengan menggunakan skema seperti yang digambarkan dalam slide kita ini. Di sini kita punya sebuah medan magnetik yang berasal dari sebuah magnet ladang kuda, seperti yang Anda lihat. Jadi ini ada sebuah magnet permanen, ini kutub North, kutub South, kutub utara, dan kutub selatan. Kita tahu bahwa arah medan magnetik itu bergerak atau berarah dari kutub utara ke selatan. Jadi seperti ini. Ini selatan, ini utara, arah medan magnetiknya seperti ini. Jadi pada magnet kita ini terdapat medan magnetik yang arahnya seperti pada gambar kita ini. Lalu kita tempatkan kawat bermuatan pada bagian kita ini. Nah, kalau kita mengalirkan arus listrik, pada sebuah kawat kita ini, maka yang terjadi adalah kawat kita ini akan menyimpang. Jadi kawat akan menyimpang seperti ini pada saat arus listrik dialirkan dengan arah seperti yang ada kita lihat ini. Sebaliknya, jika kita mengubah arah arus, maka simpangan dari kawat kita akan berubah seperti ini. Kita bisa menggunakan aturan tangan kanan untuk melihat perubahan dari atau arah simpangan dari kawat tersebut. Sebagaimana kita tahu bahwa dalam situasi kita ini, arah medan magnetiknya kita gambarkan tanda silang ini berarti medan magnetik masuk menembus permukaan. Jadi ada medan magnetik menembus permukaan kita ini. Kemudian arah arus kita ke atas seperti ini. Ingat bahwa arus listrik didefinisikan sebagai aliran partikel bermuatan negatif. Sehingga kalau ada arah arus yang mengalir ke arah atas seperti ini, maka itu berarti terdapat elektron atau partikel bermuatan negatif
yang mengalir searah dengan atau berlawanan arah dengan arah dari arah panah kita ini. Jadi saya ulangi sekali lagi, arus kita definisikan sebagai aliran muatan negatif. Arah dari arus itu umumnya kita ambil arah positif. Sehingga kalau kita punya arah seperti ini, itu berarti ada elektron yang mengalir dari arah atas ke bawah, elektron. Karena arah arusnya ke atas. Arah arus itu kita ambil searah dengan arah muatan positif. Oke, jadi anggaplah sebuah muatan positif di sini bergerak pada kawat. Muatan positif ini bergerak ke arah atas sesuai dengan arah arus, dan ada arah medan magnetik tegak lurus ke dalam. Nah, kalau kita gunakan aturan tangan kanan, arah medan magnetik ini ditunjukkan oleh keempat jari kita yang masuk menusuk ke dalam bidang slide kita ini, dan ibu jari kita ditunjukkan oleh arah kecepatan ini, arah gerak dari partikel muatan positif kita ini yang sesuai dengan arah arus, maka telapak tangan kita akan menunjukkan arah ke sebelah kiri seperti ini. Itu menunjukkan bahwa partikel bermuatan kita yang mengalir dalam kawat penghantar ini, dalam konduktor ini, mengalami gaya magnetik yang arahnya ke kiri. Akibatnya, kawat kita ini menyimpang ke sebelah kiri. Dan sebaliknya untuk bagian ini. Jadi, pada prinsipnya, gaya magnetik pada konduktor yang mengalirkan arus itu tidak lain adalah efek dari gaya magnetik yang dirasakan oleh partikel-partikel bermuatan positif yang mengalir searah dengan arah arus di dalam konduktor tersebut. Sehingga untuk menganalisis atau menurunkan persamaan yang berlaku pada sistem seperti ini, pada sistem konduktor yang menghantarkan arus listrik, itu kita tetap berangkat dari definisi kita yang paling dasar tentang gaya magnetik oleh partikel bermuatan yang berada dalam medan magnetik. Mari kita analisis lebih jauh. Misalkan kita punya potongan konduktor seperti gambar kita ini yang mengalirkan arus dalam arah kiri ke kanan seperti yang ada ini. Kita punya partikel bermuatan positif, ini searah dengan arah arus yang bergerak ke kanan dengan kecepatan hanyut, kecepatan drift Vd. Kawat penghantar kita ini, konduktor kita ini berada pada sebuah medan magnetik yang diberi simbol Bin. Kita simbol arah medan magnetiknya X seperti ini, tanda silang, berarti arah medan magnetiknya tegak lurus masuk ke dalam permukaan slide kita ini. Ini adalah sebuah daerah penampang yang kita tandai, penampang dari kawat penghantar kita yang luasnya adalah A. Nah, dengan aturan tangan kanan, kecepatan partikel positif ke arah kanan, arah medan magnetik masuk menembus tegak lurus, maka aturan tangan kanan akan memberikan kita bahwa arah gaya magnetik yang dialami oleh partikel ini arahnya ke atas seperti ini, dengan menggunakan aturan tangan kanan. Sekarang kita akan hitung gaya magnetik yang dialami sebuah partikel dalam sebuah konduktor yang bergerak dengan kecepatan d. Tentu ini adalah hal yang sudah kita ketahui, bahwa sebuah partikel yang bergerak dengan kecepatan d dalam daerah bermedan magnetik B itu akan mengalami gaya magnetik yang dinyatakan oleh persamaan ini. Persamaan yang sudah berulang-ulang kita tampilkan dalam video-video sebelumnya. Dan ini adalah konsep yang mendasar definisi kita tentang medan magnetik. Jadi gaya magnetik yang dialami oleh partikel tunggal ini itu dinyatakan oleh persamaan kita ini. Karena di dalam kawat kita ini terdapat sejumlah muatan, lebih dari satu muatan positif, maka kita harus mengalihkan gaya tersebut. Jadi gaya ini harus kita kalikan dengan jumlah muatan total dalam konduktor.
Jadi ini adalah gaya yang dialami oleh satu partikel tunggal bermuatan positif. Nah, karena ada lebih dari satu partikel bermuatan dalam kawat kita ini, maka untuk menghitung berapa gaya yang dialami oleh konduktor kita ini, tentu kita mengalihkan gaya tunggal ini yang dialami oleh tiap satu partikel, kita kalikan dengan berapa jumlah partikel yang mengalir di dalam konduktor tersebut. Itulah gaya yang dialami oleh konduktor kita ini. Nah, berapa jumlah partikel yang terdapat dalam sebuah konduktor kita? Itu kita bisa tentukan dari sebuah besaran atau kuantitas yang kita beri simbol N seperti ini, N ini. Ini tidak lain adalah ini sebuah kuantitas yang kita sebut dengan rapat muatan. Ini adalah rapat muatan per satuan volume. Jadi kuantitas N ini disebut dengan rapat muatan per satuan volume, yaitu berapa besarnya muatan dalam sebuah material untuk satu satuan volume. Berarti untuk volume tertentu, kita mengalihkan rapat muatan ini untuk mendapatkan berapa jumlah muatan total untuk volume tertentu tersebut. Jadi kalau kita tinjau ini, konduktor kita panjangnya L seperti ini, dan luas penghantarnya, luas penampangnya adalah A, maka volume di sini, volume yang kita tinjau ini besarnya adalah A dikali dengan L. Nah, kalau saya kalikan dengan nilai rapat volume ini, yaitu N kali A kali L, seperti pada bagian ini akan memberikan kita berapa jumlah partikel yang terdapat dalam area ini. Nah, dengan demikian, kalau kita kalikan ini dengan jumlah partikel tersebut, ini, jadi yang pertama bagian ini adalah gaya yang dirasakan oleh satu partikel tunggal bermuatan Q. Tapi karena terdapat N kali delta, N kali A kali L partikel, maka saya kalikan jumlah partikel ini ke bagian ini untuk mendapatkan gaya magnetik yang dirasakan oleh penghantar kita ini yang dalam tinjauan kita ini, yaitu panjangnya L dengan luas penampang A. Kita tahu bahwa persamaan ini perkalian antara rapat muatan, besar muatan dikali dengan kecepatan dari partikel, kecepatan hanyut dari partikel kita dikali dengan luas penampang ini tidak lain adalah arus I. Jadi pada materi kita sebelumnya, kita sudah tahu bahwa arus dalam sebuah pengantar itu didefinisikan sebagai perkalian antara rapat muatan dalam penghantar tersebut dikali dengan muatan untuk muatan tunggal dikali dengan muatan dari pembawa muatan material tersebut dikali dengan kecepatan muatan tersebut yang kita sebut dengan kecepatan hanyut PD dikali dengan luas penampang penghantar. Inilah arus listriknya. Nah, kita punya kuantitas ini dalam persamaan kita ini, yaitu Q dikali dengan V dikali dengan A. Berarti saya bisa gabungkan Q VD dikali dengan A ini dengan I. Jadi, kita akan menuliskan persamaan bahwa, maaf, ini tulisannya menutupi, jadi saya tulis ulang kembali di sini, FB sama dengan I ini adalah gabungan dari atau perkalian dari Q, PD, dan A ini. Dikali dengan L, dikali silang dengan B. Jadi Q, PD, dan A dikali dengan N ini digabungkan menjadi satu kuantitas I. Karena definisi kita I adalah perkalian dari besaran-besaran tersebut. I kemudian dikali silang dengan
dikali dengan L, ini ada L dikali dengan B. L adalah sebuah vektor yang menunjukkan arah arus I ini. Jadi L ini adalah sebuah vektor yang menunjukkan arah I, arah dari arus. Dan besarnya L ini sama dengan panjang dari segmen konduktor yang kita tinjau. Jadi sekarang saya tuliskan bagian ini yang tertutupi. Gaya yang dialami oleh konduktor yang menghantarkan arus itu dinyatakan oleh F B sama dengan I, besarnya arus listrik yang mengalir dalam konduktor tersebut, I, dikali dengan L. L ini adalah panjang konduktor yang kita tinjau. Kemudian kali silang dengan B. B ini adalah medan magnetik tempat konduktor kita berada. Jadi konduktor harus berada dalam medan magnetik agar dia bisa merasakan gaya magnetik ini. I ini adalah arus yang mengalir dalam konduktor dan L ini adalah sebuah besaran vektor yang besarnya sama dengan panjang konduktor. Jadi ini adalah panjang konduktor dan arahnya sama dengan arah arus listrik kita. Jadi ini adalah sebuah besaran perkalian besaran vektor yang sudah bentuknya berulang-ulang sudah kita lihat. Kita sudah tahu persamaan vektor ini mengandung nilai dan arah. Nilai dari persamaan ini bisa kita hitung dengan mengalihkan besar dari semua besaran-besaran ini. Berapa nilainya I, berapa besarnya L, panjangnya L, dikali dengan berapa besarnya B, medan magnetik, dikali dengan sin. Ingat, tanda silain ini berarti kita mengalihkan antara L dengan B ini dengan sinus sudut yang dibentuk oleh L dan B ini. Jadi sin theta. Theta ini adalah sudut yang dibentuk oleh L dan B. Nah, kemudian arahnya, tentu saja arahnya harus ditentukan dengan menggunakan arah yang ditentukan berdasarkan perkalian vektor ini. Biasanya kita menggunakan aturan tangan kanan, bahwa L ini ditunjukkan oleh arah arus, searah dengan arah arus, berarti L ini diberikan oleh ibu jari kita, dan B ini ditunjukkan oleh keempat tangan kita seperti biasa, dan F ini akan keluar dari telapak tangan kita. Itulah arah dari persamaan kita ini. Jadi pada prinsipnya, pada sebuah konduktor yang mengalirkan arus, itu akan mengalami gaya magnetik. Dampak dari gaya magnetik bisa kita demonstrasikan dengan menempatkan sebuah kabel atau sebuah konduktor dalam daerah yang memiliki medan magnetik, lalu mengalirkan arus, maka kita akan melihat penghantar itu akan menyimpang, belok atau melengkung ke kiri atau ke kanan, bergantung pada arah arus yang kita berikan pada konduktor tersebut. Nah, pada prinsipnya, besar gaya magnetik yang dialami oleh konduktor ini itu tidak lain adalah perwujudan atau manifestasi dari gaya magnetik yang dialami oleh tiap partikel bermuatan yang mengalir dalam konduktor tersebut. Karena ada sejumlah besar partikel bermuatan yang mengalir dalam sebuah konduktor yang menghantarkan arus, maka gaya magnetik tiap partikel bermuatan ini harus kita kalikan dengan jumlah atau sejumlah atau banyaknya partikel bermuatan yang mengalir dalam penghantar tersebut. Perkaliannya itu akan menghasilkan gaya total yang dialami oleh penghantar tersebut yang persamaannya sudah kita lihat diberikan oleh ini. Jadi untuk penghantar atau konduktor yang mengalirkan arus, gaya magnetik yang dialaminya bentuknya sama dengan perkalian antara I dikali dengan panjang konduktor dikali dengan
besarnya medan magnetik di mana penghantar tersebut berada. Ingat, ini adalah perkalian silang dua buah vektor sehingga nilainya ini sama dengan I dikali L dikali B dikali dengan sin theta. Theta ini adalah sudut yang dibentuk oleh L, arah arus, dikali silang dengan sudut yang dibentuk oleh arah L yaitu arah arus dengan arah dari medan magnetik. Dalam situasi kita ini berarti arah arusnya seperti ini, jadi L-nya arahnya ke kanan seperti ini, medan magnetiknya arahnya ke dalam tegak lurus terhadap arah arus kita ini. Berarti sudut yang dibentuk adalah 90 derajat. Sin 90 derajat adalah 1, sehingga untuk daerah ini, untuk situasi kita ini, besarnya gaya magnetiknya itu ini akan sama dengan I kali L dikali B dikali dengan 1. Untuk situasi kita ini, karena kebetulan arah arusnya tegak lurus dengan arah medan magnetiknya. Untuk arah yang membentuk sudut tertentu antara arah arus dengan arah medan magnetiknya, tentu harus kita kalikan dengan sin dari nilai sudut yang dibentuk tersebut. Mari kita melihat contoh sebagai penguat dari apa yang sudah kita pelajari tentang gaya magnetik yang dialami oleh konduktor yang mengalirkan arus. Misalkan ada sebuah kawat tembaga yang lurus yang membawa arus I sebesar 28 ampere. Berapa besar minimum dan kemana arah medan magnetik B yang harus diberikan agar kawat tersebut dapat mengambang di udara? Diketahui kerapatan linear atau massa persatuan panjang kawat adalah 46,6 gram per meter. Ini ada petunjuk agar kawat bisa mengambang, maka gaya magnetik yang ada harus mengimbangi gaya berat atau gaya gravitasi dari kawat. Misalkan kita punya kawatnya yang ada ini adalah kawatnya. Di sini mengalir arus sebesar I sama dengan 28 ampere. Nah, tentu saja pada kawat ini bekerja gaya berat mg, sehingga kalau tidak ada yang menahan berat ini, kawat ini dia akan jatuh ke bawah. Nah, tetapi kita bisa menghasilkan sebuah gaya yang bisa mengimbangi gaya mg ini. Nah, gaya itu bisa kita timbulkan dengan menggunakan medan magnetik. Jadi kalau saya berikan medan magnetik pada daerah kawat ini, demikian sehingga arah gaya yang dihasilkan oleh medan magnetik tersebut arahnya ke atas seperti ini agar dia mengimbangi gaya mg. Maka kita akan memiliki kesempatan untuk membuat kawat ini mengambang. Jadi agar kawat ini yang beratnya mg bisa mengambang, kita harus mengerjakan sebuah gaya. Gaya itu bisa berasal dari gaya magnetik. Arah gaya itu harus seperti ini agar bisa membuat kawat ini mengambang. Sekarang pertanyaan pertama yang harus kita jawab adalah kemana arah medan magnetik tersebut agar gaya magnetik yang bekerja pada kawat ini arahnya seperti ini. Ini tentu saja mudah kita jawab dengan menggunakan aturan tangan kanan. Arah arus ke kanan, arah gaya kita inginnya ke atas. Aturan tangan kanan kita mengatakan bahwa ibu jari ini menunjukkan arah arus, kemudian keempat jari-jari kita yang lain ini menunjukkan arah medan magnetik, maka gaya akan keluar dari telapak tangan ini tegak lurus ke arah kita. Nah, sekarang kita bayangkan, kita tempatkan di sini arah arus kita ke kiri seperti ini, berarti ibu jari kita arahnya ke sini, kemudian kita ingin gayanya ke atas arahnya seperti ini, berarti medan magnetiknya harus masuk menembus permukaan kita ini. Kalau saya gambarkan, arah medan magnetiknya akan seperti ini.
masuk tegak lurus. Jadi pertanyaan pertama sudah terjawab. Arah medan magnetik B ini harus kita arahkan tegak lurus masuk ke bidang kita ini agar bisa menghasilkan gaya magnetik arahnya ke atas untuk mengimbangi gaya berat yang dimiliki oleh kawat. Sekarang berapa besarnya gaya magnetik ini? Nah, kita sudah tahu bahwa gaya yang dialami oleh kawat ini itu dinyatakan oleh persamaan F sama dengan I dikali dengan L dikali silang dengan medan magnetiknya. Nah, karena arah arusnya seperti ini dan arah medan magnetiknya ke dalam, berarti arah arus tegak lurus terhadap arah medan magnetik. Berarti ini akan menghasilkan I dikali L dikali B dikali dengan sin theta, di mana tetanya bernilai 90 derajat, sehingga sin tetanya ini nilainya akan sama dengan 1, sehingga besar F-nya sama dengan I dikali L dikali dengan B dikali dengan 1 yang tidak perlu kita tuliskan. Inilah besar gaya magnetik pada bagian kita ini. Nah, supaya kawat ini seimbang, tentu saja besarnya gaya magnetik ini harus sama dengan gaya berat yang dimiliki oleh kawat ini. Berarti ini harus sama dengan M kali G. Kita diberikan informasi bahwa kerapatan linear atau massa persatuan panjang kawat adalah 46,6 gram per meter. Kerapatan linear biasa kita simbol dengan lambda, ini sama dengan massa per satuan panjang. Menurut informasi ini, massa per satuan panjangnya adalah 46,6 gram per meter. Kalau saya ubah gram ini menjadi kilogram, maka saya akan peroleh 4,6 kali 6 kali 10 pangkat minus 3 kilogram per meter. Misalkan panjang kawat kita ini adalah L. Anggaplah L panjangnya karena kita tidak diberikan berapa nilai panjang kawat. Jadi untuk kawat sepanjang L, massanya, jadi massa kawat sepanjang L, ingat ini kita punya massa persatuan panjang kawat 46,6 kali 10 pangkat minus 3 kg per meter. Jadi kalau misalkan saya punya kawat dengan panjang L, tentu massanya itu sama dengan 46,6 kali 10 pangkat 3 kg per meter dikali dengan panjangnya ini. Itulah massa dari kawat yang sepanjang L tersebut. Jadi sekali lagi, kita mengetahui bahwa massa persatuan panjang kawat adalah besarnya ini. Massa persatuan panjang. Jadi kalau saya punya kawat sepanjang L, tentu massanya akan sama dengan massa persatuan panjang dikali dengan panjang kawat tersebut. Jadi massa kawat saya sepanjang L itu akan sama dengan lambda dikali dengan L. Nah, lambdanya kan massa dibagi L ini kan. Berarti saya bisa menuliskan massa dari kawat kita adalah M lambda dikali dengan L. Nah, kalau begitu, I-nya diberi simbol I kecil di sini, berarti saya ganti di sini I menjadi simbol I kecil, dikali dengan panjang kawat saya adalah saya misalkan L, dikali dengan B, medan magnetik yang akan saya hitung, B sama dengan, dikali dengan massa kawat. Karena kawat saya panjangnya adalah L, dan kawat ini memiliki massa persatuan panjang lambda sama dengan M per L, berarti massa kawat saya sepanjang L itu adalah lambda dikali dengan L. Berarti massanya adalah lambda dikali dengan L, dikali dengan G. Sini ada L, hilang dengan L yang ada di sini. Saya peroleh B sama dengan lambda kali G dibagi dengan I. Berapa nilainya lambda? Ini dia.
46,6 kali 10 pangkat minus 3 kg per meter. Berapa nilainya G? G ini adalah percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Dan berapa nilainya I? 28 ampere. Sehingga kalau kita substitusikan, kita akan peroleh 46,6 kali 10 pangkat minus 3 dikali dengan 10 G dibagi dengan 28A. Dengan menggunakan kalkulator, kita bisa menghitung nilai B dengan mudah. Itulah gaya magnetik yang harus diberikan pada kawat kita ini agar dia bisa mengambang, bisa melawan berat dari kawat tersebut. Supaya bisa melawan atau membuat mengambang, tentu arah medan magnetiknya tidak boleh sembarangan. Arahnya harus tegak lurus masuk sehingga menghasilkan gaya magnetik yang bisa membuat kawat kita mengambang. Itulah materi kita untuk kesempatan kita ini. Selamat belajar, mudah-mudahan Anda bisa memahaminya dan kita akan bertemu lagi pada materi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.